Yang itu secara umum cara berpikirnya disebut klasisisme. Jadi klasisisme itu percaya bahwa rasionalitas, atau bahasa Indonesianya klasikisme lah, rasionalitas adalah karakternya manusia dan juga karakternya alam semesta. Maka untuk memahami alam dan memahami manusia harus pakai rasio, harus pakai akal. Kalau dalam agama mungkin itu yang disebut sunnatullah, ada hukumnya. Yang hukum itu sifatnya rasional. Maka untuk memahaminya kita juga harus pakai rasio. Alam ini mekanis seperti mesin. Nah itu klasisisme. Yang dihargai adalah reason dan common sense. Common sense itu pendapat umum, pendapat yang biasa, pendapatnya masyarakat. Imajinasi boleh, tapi tidak boleh keluar dari akal sehat, tidak boleh keluar dari common sense. Itu klasisisme. Ciri-ciri klasisisme secara umum ada 3, yaitu reason over imagination, social over personal, common over individual. Itu klasisisme. Kebalikannya, kalau romantisisme itu imagination over reason, personal over social, individual over common. Jadi tekanannya romantisisme itu imajinasi, personalitas, dan individualitas. Kalau klasisisme, akal, sosialitas, dan common sense, pendapat umum. Jadi klasisisme itu menekankan pada rasionalitas, logika, observasi ilmiah. Perasaan dan emosi adalah sesuatu yang harus dikontrol, harus dikendalikan oleh akal sehat, dikendalikan oleh logika, dikendalikan oleh observasi ilmiah. Kebalikannya, kalau romantisisme justru emosi dan perasaan yang harus menyetir akal sehat. Mau kemana akal sehat, itu sebenarnya emosi yang mengarahkan. Itu romantisisme. Jadi akal itu datangnya belakangan aja. Jadi aku jatuh cinta padamu, jatuh cinta dulu, alasannya belakangan. Kalau klasisisme, alasannya dulu, baru jatuh cinta. Nah, itu saya tidak tahu. Kalau kamu berlaku yang mana? Kalau kamu berlaku yang kedua berarti kamu orang klasik. Tapi kalau yang tadi jatuh cinta dulu berarti kamu orang romantik. Jadi kalau ada yang nembak kamu, coba tanya, kenapa kok kamu suka padaku? Tidak tahu, suka aja. Itu romantik. Tapi kalau dia sudah punya alasan, kamu cakep sih, kamu pinter sih, kamu anu sih, itu berarti orang klasik. Jadi dia sudah punya sederet alasan baru jatuh cinta. Tapi kalau ya suka aja, tidak tahu kenapa, nah itu berarti orang-orang romantik. Jadi tidak pakai akal, ya seneng ya seneng, nggak tahu kenapa. Oke, terus kalau klasik itu kebutuhan sosial itu lebih penting dari kepentingan individual. Makanya cara berpikirnya cenderung objektif. Ya yang orang banyak memahaminya seperti apa? Stabilitas, harmoni, hierarki sosial jadi utama. Itu orang-orang klasik. Kebalikannya, kalau orang romantik, kepentingan individual itu lebih tinggi daripada kebutuhan sosial. Makanya katanya Rousseau, sosial politik itu sebenarnya cuma kontrak, kesepakatan. Dia harus bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan individual. Tidak boleh ada kepentingan individual yang dikorbankan untuk dunia sosial. Karena itu semula cuma kontrak kok. Indonesia boleh tidak ada asal rakyatnya makmur. Tidak boleh dibalik. Rakyat harus berkorban untuk negara. Itu kebalik kalau katanya romantik. Adanya negara justru biar kepentingan kita sebagai warga negara terakomodir.
bukan kebalikannya. Cuma kalau orang klasik kebalikannya. Ya kepentingan bareng-bareng dong, negaranya dong yang harus. Jadi yang individu boleh bahkan dianjurkan berkorban demi kepentingan bersama, kepentingan sosial, kepentingan negara. Nah itu bedanya romantik sama klasik. Maka Indonesia hari ini mungkin masih negara yang klasik, belum negara yang romantik. Jadi Indonesia hari ini masih mikir kepentingan negaranya, bukan mikir kepentingan rakyatnya. Kalau dia sudah mikir kepentingan rakyatnya, berarti dia sudah romantik. Makanya Indonesia itu kan nggak enak, nggak indah kamu membaca Indonesia hari ini. Kenapa? Karena nggak romantik. Jadi negaranya nggak mau berkorban. Kita yang tiap hari disuruh berkorban. Berkorban bayar pajak lah, berkorban sabar banjir lah, berkorban banyak kita suruh korban. Tapi negaranya sendiri nggak mau korban. Ya negara berkorban berarti pemerintahnya nggak mau susah. Mau nggak misalnya pemerintah, sudahlah kita ini kan demi rakyat, karena rakyat sedang banyak bencana, bulan ini gaji semua pejabat dipotong 50% misalnya. Kan nggak ada yang kayak gitu. Nggak pernah mikir ke situ kan? Kenapa? Karena kita negara yang klasik, bukan negara yang romantik. Oke. Yang ketiga, klasisisme itu percaya bahwa alam itu bisa dan bahkan harus dikontrol oleh manusia. Kebalikannya, kalau romantik itu bukan manusia harus mengontrol alam, tapi manusia adalah bagian dari alam. Maka manusia harus mau beradaptasi dengan alam semesta sekelilingnya. Jangan ngontrol, jangan mendominasi malah. Jadi alam kita itu bagian dari alam semesta. Kalau orang klasik, kita di luar alam semesta, kita harus di atas alam semesta untuk mengontrolnya. Kalau romantik, kita adalah bagian dari alam semesta, maka segala tindak perilaku kita harus menyesuaikan dengan ritmenya alam. Sekarang banyak bencana, sekarang banyak longsor, banyak kacau, sedikit banyak manusia turut andil. Mungkin karena kita selama ini ada di luar, ada di atas, maunya ngontrol malah ngerusak, nggak jadi ngontrol, sehingga ritmenya kacau. Coba kemarin kita tempatkan diri kita di dalam ritme alam semesta, mungkin nggak kejadian seganas ini, bencana macam-macam itu kan, karena alam semestanya sudah rusak. Oke, itu bedanya romantisisme sama klasisisme. Kalau klasisisme, kebenaran dan ketertiban dapat ditemukan melalui observasi ilmiah. Kalau di romantik, enggak. Observasi ilmiah itu enggak akan menemukan kebenaran. Kalau menemukan common sense, konvensi bisa, tapi yang benar enggak bisa. Karena kebenaran selalu dalam perspektif. Observasi ilmiah mungkin bisa menemukan gejala alam, tapi tidak akan bisa menjangkau gejala manusia. Maka sains itu tinggal kamu baca, apakah sains itu gejala manusia atau gejala alam. Nah, kalau bagi klasisisme ya sains itu gejala alam. Tapi kalau bagi romantik, sains itu gejala manusia. Kenapa? Karena alam itu tidak akan bunyi kalau tidak dibunyikan oleh manusia. Alam selalu juga dalam model perspektif. Kayak tadi loh, sawahnya sih objektif, tapi sawah bagiku, sawah bagi petani, sawah bagi pengembang, sawah bagi seniman, bunyinya jadi beda. Kata-katanya sama-sama sawah. Dan itu kalau diobservasi ilmiah misalnya, ya observasi yang mana dulu? Observasi ilmiah versi petani juga bunyinya nanti beda observasi ilmiah versi pengembang. Kalau petani mungkin lihat kesuburan tanahnya, lihat bisa ditanami apa. Tapi kalau pengembang lihat kira-kira ukurannya berapa, kalau dikasih bangunan jadi berapa. Kalau seniman mungkin melihat komposisi warna, harmoni alam dan seterusnya. Nah itu bedanya klasisisme sama romantisisme. Nah sekarang masuk pada romantisismenya. Kalau tadi klasisismenya, kita lihat satu-satu cirinya orang romantik itu seperti apa. Kamu nanti boleh cek, kamu termasuk orangnya romantis apa enggak. Yang pertama, orang romantik itu, kaum romantik itu lebih percaya pada imajinasi dibandingkan pada
akal sehat. Jadi kelompok romantik, imajinasi itu, kalau akal itu bisanya cuma memahami realitas. Kalau imajinasi dia tidak cuma memahami, tapi juga bisa menciptakan realitas. Nah, jadi kamu suka yang realistis atau suka yang kreatif? Kalau kamu suka yang kreatif, berarti kamu orang yang romantik. Orang romantik itu pasti dia kreatif. Jadi bagi orang romantis, imajinasi adalah jendela jiwa. Dan bagi orang klasik, akal adalah cermin realitas. Itu aja beda jargonnya. Jadi seorang yang romantik itu memahami realitas pakai imajinasinya. Begitu lihat gelas, dibayangkan gelas ini enaknya ya jangan terlalu terang kayak gini lah. Kalau ini terlalu terang nanti kelihatan siapa yang senengannya ngombe, siapa yang nggak suka minum, atau itu kan imajinasi yang main. Kalau cuma akal yang main, dia gelas ini ukurannya sekian senti, gulanya dikasih sekian, jadi rasanya agak terlalu manis, terus tehnya juga, itu akal. Tapi kalau imajinasi yang bermain tidak berhenti di situ, dia bisa menciptakan realitas yang baru. Seandainya ya gelasnya ini agak besar dan agak panjang dikit, mungkin itu imajinasi yang main. Jadi jendelanya jiwa, jendela kreativitas, itu romantisisme. Jadi kalau kamu punya pacar, mau ngecek dia romantis apa enggak, nah, kalau dia sering pakai akal, pakai logika dong. Hujan-hujan aku disuruh datang, kalau pilek gimana? Nah, berarti gak romantis. Kalau romantis itu ya hujan pun aku datang, toh bisa pakai payung dan jas hujan. Nah itu berarti imajinasinya main. Alah hujan kan bisa, hujan cuma air, itu romantis. Jadi kalau dia sering ngomong pakai akal dong, yang rasional dong, yang itu biasanya kecenderungannya tidak romantis. Kalau romantis itu tidak ada yang bisa menghalangi, karena imajinasinya terus main. HP itu mati, baterainya habis, nggak diselesaikan pakai akal. Tapi kalau pakai imajinasi, kira-kira kalau baterai habis mati, caranya gimana ya? Apa pinjam orang HP, apa macam-macam cara banyak. Apa ke warnet sebentar, SMS gratis dari warnet juga bisa. Banyak jalan. Imajinasinya main. Tapi kalau cuma akal ya 1 tambah 1 2 selesai. Nah itu ciri romantisme. Zaman itu juga begitu, orang tekanannya pada imajinasi. Maka seni berkembang luar biasa. Sains juga sebenarnya berawal juga dari imajinasi. Darwin itu beberapa orang memasukkannya sebagai kelompok romantik. Kalau dia imajinasinya rendah, tidak akan ketemu bahwa sebenarnya manusia berawal dari kera. Nah, itu kan imajinasi loh. Tidak ada filmnya bahwa manusia dari kera. Cuma kan imajinasi dia main. Oh ini tulangnya ini terus direkoi, tapi ada satu mis yang lowong, tapi kan tidak apa-apa, mis pun arahnya kan mesti ke situ nanti, tetap dari kera juga. Nah itu Darwinian. Jadi Hegel, Darwin, Marx itu bikin teori komunisme masyarakat tanpa kelas itu sebenarnya kan imajinatif. Sampai hari ini juga belum terrealisasi ada masyarakat tanpa kelas dalam mimpinya Marx. Tapi kan dia dahsyat bisa mengeluarkan teori itu. Kenapa? Tekanannya pada imajinasi, kreativitas. Bedanya orang pinter sebenarnya tidak melulu pada akal sehat dengan yang tidak pinter, tapi pada imajinasi. Imajinasi itu kelihatan kalau kamu nggarap ujian, biasanya kelihatan. Kalau yang akal sehat itu biasanya hafalan. Jadi kalau nggarap itu ini, mau ini habis baca itu berarti kamu andalanmu akal sehat, kamu pakai akal sih. Jadi ciri-cirinya ada 5, 1, 2, 3, 4. Yang kelima apa ya tadi ya, karena mesti gitu kamu. Tapi kalau pakai imajinasi enggak, orang bisa jawab pun bisa 3 halaman penuh jawabannya. Meskipun orang yang di sini, tapi mulai tua sih, minimal ada nilai imajinatifnya lah. Gak nyambung soalnya tapi bisa ngomong 3 halaman penuh, itu sip itu kan. Enggak sembarangan. Orang bisa kayak gitu. Oke. Dan itu kan luar biasa. Meskipun enggak, jadi caranya untuk mengapresiasi jangan disambungkan sama soalnya. Kamu lihat aja. Oh itu apik. Iso ngomong kalau ngene iki wis sampo. Ah itu imajinasi. Oke. Ciri yang kedua, orang romantik itu lebih suka pada alam atau lebih suka pada yang alami.
Jadi orang romantik melihat alam semesta ini secara organis. Kalau orang rasional tadi, klasis tadi, melihat alam semesta itu secara mekanik. Kalau mekanik itu bayangannya kayak mesin, kalau organik ini kayak makhluk hidup. Organik itu kayak kita itu, manusia kan isinya organisme. Ada mata, ada telinga, itu. Alam semesta bagi kelompok romantik kayak anggota tubuh kita ini. Mungkin yang gunung itu bagian matanya, yang laut itu bagian telinganya, dan manusia itu mungkin bagian mulutnya. Jadi organisme, membacanya harus utuh. Kalau satu timpang, ya yang lain ikut rusak nanti. Jadi membacanya harus secara utuh. Tidak kayak orang klasik. Kalau orang klasik kan nganggapnya kayak mesin. Nanti di klasisisme ada aliran namanya deisme. Deisme itu Tuhan itu menciptakan alam kayak menciptakan jarum jam. Jadi menciptakan jam itu kan, tukang jam itu kan bikin jam, terus sudah dia cuek dengan jamnya, dan jam ini jalan sesuai hukum yang sudah ditaruh di jam ini. Dia muternya mesti pas per detik, menitnya dia selalu pas. Dan yang bikin jam gak cawe-cawe lagi. Nah, kalau orang menganggap alam ini mesin, kayak orang-orang klasis, berarti Tuhan itu bikin alam itu sudah. Begitu diciptakan, dikasih hukum alam, dikasih sunatullah, ditinggal sudah. Jadi sekarang Gusti Allah itu sudah santai-santai nunggu, mungkin di kamarnya sedang santai-santai nonton film, ngerokok, pokoknya alam semesta itu sudah jalan sendiri sesuai hukumnya. Jadi enggak diurus ya, sudah ada hukumnya. Besok waktu sudah selesai kiamat tinggal ditanya, ayo kamu ngapain aja, mana rekamannya, mana filmnya. Oh, kamu dulu waktu tak tinggal kurang ajar banget kayak gini, aku tinggal dilihat terus kurang ajar, sekarang tak hukum kalau gitu kan gitu. Jadi sudah dikasih hukum dan sekarang enggak cawe-cawe lagi, tinggal kita pedomani. Nah, itu pendapat tentang alam semesta yang mekanis. Nah, kemudian karena dia organik, jadi tidak mekanis, maka setiap variabelnya sebenarnya, kalau ingin lihat kehidupan, itu berarti seluruh alam semesta secara utuh, itulah nanti yang namanya kehidupan. Jadi tidak manusianya saja, tidak hewannya saja, tidak tumbuhannya saja, tapi ya secara keseluruhan itulah namanya kehidupan. Kalau selama ini seolah-olah manusialah yang hidup, yang lain itu enggak. Manusialah yang sadar, yang lain enggak. Enggak, semuanya punya kesadaran di levelnya masing-masing. Semuanya saling mendukung, saling kompatibel, kayak puzzle itu loh. Kalau ada lowong satu ya enggak sempurna puzzle-nya, sebagus apapun gambarnya. Dan ketika itu ada lowong, pasti akan ada akibatnya. Kayak organisasi kan kita. Kalau kita matanya aja yang sakit, kan banyak sekali variabel hidup yang kacau gara-gara hanya mata saja. Karena nggak bisa dipisah-pisah. Gigi sakit, oh itu kan macam-macam sudah. Gigi sakit, makan jadi nggak enak, makan jadi nggak enak, kepala jadi pusing, telinga juga jadi rewel. Dengar suara ada dikit kamu sudah marah-marah, ya kan? Jadi gigi sakit, bagian kecil dari organisme. Kamu kan nggak bisa, alah gigi ya urusannya gigi, nggak bisa, ya kan? Ya kayak kalau kamu diinjek, dipukul itu kan, yang dipukul tangannya, yang nangis matanya, yang mengaduh mulutnya, yang kan selalu gitu. Dan itulah organisme. Maka ketika alam ini pincang, tidak seimbang, tidak tertib, kacau, tidak teratur, ya yang terjadi rasa kedewe sekarang kan gitu. Karena kita sedang mencederai organisme besar yang namanya alam semesta. Oke. Lebih menekankan emosi dibandingkan akal. Jadi insting, intuisi, rasa, emosi itu lebih penting dibandingkan logika. Jadi logika itu kalau katanya orang romantik, diakui atau tidak lebih sering datang belakangan dibandingkan insting, intuisi, rasa. Kamu jadi muslim duluan, baru terus kamu belajar teologi, belajar ilmu kalam, sehingga kamu ngerti logikanya kenapa kamu jadi Islam. Kan itu. Kamu suka duluan. Yang NO kamu NO duluan, dan suka NO duluan. Secara insting kamu tersambung dengan NO, secara intuitif hidupmu sejak kecil adalah NO, baru akalmu
Belakangan datang nyari justifikasi, nyari dalil, nyari pembenaran, kan begitu. Hidup selalu begitu. Kamu kalau tak tanya kenapa ini ada NU, kenapa kamu kok Muhammadiyah, pasti 99% jawabannya karena secara intuitif, secara instingtif kamu nyambung sama NU, nyambung sama Muhammadiyah. Karena dulu bapakmu ya Muhammadiyah, ibumu Muhammadiyah, bapakmu NU, ibumu NU, kan selalu begitu. Dan justifikasi akalnya datang belakangan. Loh, NU itu bagus, menjaga tradisi, menjaga dalilnya metu belakangan. Yang Muhammadiyah juga begitu. Itu insting. Kamu suka dulu dengan dangdut, baru kamu cariin argumen logis tentang dangdut. Dangdut itu kan musik tradisional khas Indonesia, tidak ke barat-baratan, sesuai kan gitu. Karena ada insting, ada intuisi, ada pengalaman living reality, pengalaman hidup dengan itu kan. Mungkin karena sejak kecil ibumu dulu di kampung biasanya nyetel lagu-lagu Nasi Daria, lagu-lagu itu kan. Begitu dengar lagu itu kan kamu ada gernya, terkenang masa lalu. Padahal lagunya nggak enak sebenarnya kalau kamu mau jujur. Tapi kan kamu suka, kenapa? Ada keterkaitan emosional. Dan justifikasinya biasanya belakangan. Kamu mungkin suka lagu India, mungkin kan sejak kecil bapakmu di rumah, ibumu seneng lagu India, seneng nonton India. Jadilah kamu punya keterikatan emosional dengan India. Setiap kali ada goyang India, kamu pura-puranya alah apa India, tapi dalam hati kamu senengnya luar biasa dengerin. Nah itu emosi lebih berpengaruh. Kalau kamu mau jeli sebenarnya nilai-nilai hidupmu, kualifikasi benar salah, baik buruk, itu sebenarnya diputuskan oleh emosimu. Lebih banyak kamu suka dan tidak suka dibandingkan benar dan tidak benar, berdalil atau tidak berdalil. Silakan kamu evaluasi sendiri satu-satu. Mungkin lebih banyak gitunya. Karena itu kata romantisisme, enggaklah. Intuisi sama insting itu lebih menentukan dalam hidupnya seseorang dibandingkan akal. Ciri yang keempat, karena romantisisme menekankan pada individualitas, maka ada kecenderungan nanti kelompok ini agak memberontak terhadap stabilitas sosial. Jadi tekanannya bisa introspeksi, tekanannya psikologi, tekanannya melankoli. Sadness itu kemuraman, itu romantisisme. Jadi zaman-zaman itu termasuk novel, termasuk itu banyak mengeksploitasi kemuraman, mengeksploitasi kesedihan, mengeksploitasi melankoli. Biasanya cerita itu kan lebih senang yang happy ending, lebih senang yang ceria, lebih senang yang, tapi di era romantik ini cerita nggak selalu begitu. Banyak kesedihan, melankoli. Ya zaman-zaman Romeo and Juliet, zaman-zamannya kayak gitulah, yang sedih-sedih. Dan pemberontakan terhadap stabilitas. Nanti novel-novel dari zaman itu, novel-novel dari era itu biasanya memberontak terhadap stabilitas sosial. Nanti akan lebih jelas di Rousseau. Kemudian yang kelima, ketertarikan pada eksotika, romantika, kekuatan alam, bahkan yang supranatural sekalipun. Itu romantisisme. Ini biasanya ada pada karya seninya, yang eksotis, yang romantis, yang alami, bahkan yang adi-alami, yang supranatural. Nanti ada beberapa karyanya jadi contoh. Oke ya, ringkesannya itu tidak tak baca satu-satu, pasti yang tak jelaskan tadi diringkes di situ. Jadi kalau enlightenment itu pakai akal, romantisisme pakai emosi. Akal itu kalau jargonnya orang enlightenment, orang pencerahan adalah as clear as light, seterang cahaya, sejelas cahaya kalau pakai akal. Cuma kalau jargonnya orang romantik, emosi dan intuisi. Dan jargonnya bukan seterang tapi as mysterious as night, semisterius malam. Malam itu kan misterius. Hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang buram itu biasanya munculnya di malam. Biasanya ada banyak hal yang misterius. Pokoknya malam itu selalu misterius. Enlightenment, hubungan alam dan manusia
Ya kayak tadi, kalau karena dia pakai akal, alam dianggap objeknya, manusia subjeknya, maka manusia diposisikan di atas alam. Tapi kalau orang romantik, manusia adalah bagian dari alam. Periode yang dirujuk Enlightenment, periode klasik, rasional. Kalau orang romantik, periode abad tengah, periode mistik timur. Untuk seninya, orang tercerahkan pencerahan itu orientasinya adalah orientasi mimetis. Seni adalah fotokopi, seni adalah cermin dari realitas. Kalau orang romantis, seni itu ekspresif. Seni itu ekspresi emosi dari pengarangnya, dari yang bikin seni. Jadi dua-duanya, yang satu objektif, mimetis, yang satu subjektif, ekspresif. Itu bedanya seni di era pencerahan dan era romantik. Itu juga bedanya, sudah tak jelasin semua di depan, tidak usah.